Giring-giring diamalkan. Bagaimana harus tinggi, bagaimana dari kantor, pesawat, kebunan, dari masa beribadah. Terus dari kontrol malam itu lebih penting kadang-kadang ini dengan pasangan, dengan tetangga, kadang-kadang penting. Tapi kalau sudah selesai urusannya, diganti obrolannya dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah. Subhanallah, dia berkesudahan, dia melihat yang rajin, sering ucap zikr, ya Allah, besok takbir kadang-kadang, ya Allah, ya. Jadi kejuruan kerjaan ini, kejuruan. Ada beberapa kemudahan. Jadi ada beberapa yang kita untuk berapa misalnya. Hadis dari Sahih tapi terkelas dari Pulau Dunia terkelas dan menghadirkannya dalam setiap amal dan sabar. Hadis ini nomor 7 dengan nomor Al-Bukhari Al-Abi Hurairah Abdul Rahman bin Safra radhiyallahu anhu qala dalam sahabat Abu Hurairah aslinya Abu Hurairah dunia atau sebutan nama aslinya kedua Al-Rahman bin Safra radhiyallahu anhu itu disebut Abu Hurairah namanya kucing cilik. Itu jadi sebab Abu Hurairah sering mau pilih kucing, karena memilih kucing saya memilih kucing. Kemudian orang berkata, semoga berikutnya, beliau berkata, pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli alaihi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Inna Allah subhanahu wa ta'ala la yanzuru tidak melihat ila ajsadikum kepada jasad-jasad kalian, badan-badan kalian. Artinya Allah tidak menilai, ya, tidak mengganjar atau menyiksa seorang karena bentuk badannya. Ngebuk gering, bukan dihisab oleh Allah, tidak dihisab tentang badan manusia. Maka itu wala ila suamikum, tidak boleh pada rupa kalian. Maka si ganteng, gagah, si boten kayu, boten gagah, boten kayu, ini pun boten bisa perkara saja. Jadi orang masuk surga pelanggaran ganteng, ada depan tampilannya, pelanggaran badannya ideal, lebur gede, boten. Masuk neraka juga bukan. Dan Allah, ya, tidak menilai, tidak memisah hal seperti itu. Maka bentuk badan atau rupa tidak bisa pada Allah. Terus walakin tapi yang dulu ila qulubikum, orang publikani dirsani memperhatikan berpisah ila qulubikum, mari hati-hati silakan kepada hati kalian semuanya. Bagaimana Quran dan amal-amal dari perbuatan kalian. Selain berpengaruh di sini Allah punya sifat, betul? Melihat, perhatian yang dulu itu perhatian. Islam sifatin nabi billahi azza sama yang itu jalani. Melihatnya Allah Ta'ala
sesuai dengan tabungannya kebesarannya. Berbeda dari melihatnya kita manusia. Manusia melihat sebagai jasani, kita privasi dan jasani. Allah Taala melihat, saya melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya manusia. Penglihatan Allah itu tajam, tidak terhalang, tidak tertutup, tidak terhalang, tidak terbatas. Sedangkan penglihatan manusia terbatas. Kadang penglihatan manusia itu tertipu. Kalau api lemah kali hidup ditinggali, diboleh pada dibarani berbesar. Kalau ayu pada dibarani pergi juga terus itu orang. Kalau dikagak jantan boleh buatkan. Kalau soleh api boleh dah buat soleh bersama. Nah, kelihatan manusia itu terbatas, kadang-kadang tertipu. Sedangkan Allah tidak tertipu. Penglihatan Allah ketika melihat manusia, amal-amal manusia dan hati manusia, penglihatan yang hakiki, yang sebenarnya. Kemudian Allah jika Allah melihat, Allah tidak melihat kepada badan kalian, fisik kalian, rupa kalian tidak melihat. Bisa jadi orang yang ditakdirkan sebagai bilang, diurangkan, bilang, mulai di Allah Ta'ala karena keimanannya tidak di dalam hatinya dan amal yang sama. Sementara Abu Lahab yang gagah ganteng kaya raya, badannya bagus, fisiknya bagus, tapi hatinya kufur, tidak beriman pada Allah Ta'ala, tidak ada keimanan, maka tidak ada dirinya di neraka. Jadi Allah tidak melihat, maksudnya di sini tidak berhisab, tidak boleh berhisab kepada rupa maupun bentuk badan manusia. Nah, terus yang bisa digunakan Allah melihat hati kita semuanya. Allah melihat di balik hati, orang hati, ada hati di dalam tubuh kita. Kita jasadi mudghah dan saluhat sakit kembali yang fasadat sakit kembali ala wahya al-qalbu. Dalam tubuh manusia itu adalah ketuban daging. Menawi saya sebagai amalan itu. Lalu rusak sebagai amalan itu. Ada wahya al-qalbu. Ketahuilah itu adalah hati. Hati itu pak kriteriat itu. Ikhlas, orang ikhlas itu terhati. Jujur, bukan jujur itu terhati. Lillahi ta'ala, lalu pamer itu terhati. Benar-benar ngomong tanggane, lalu tengah tangan balasan itu di dalam hati. Nah, seperti itu hadis ini. Al-isbatu al-amali takun bima ibnu al-qadar alaihi al-qalbu min al-ikhlas wa sidqin. Lakukan pun amal itu terikat pada itu. Amal pun dalam itu, amal setiap manusia itu terikat hatinya. Artinya apa? Wong sing beramal laku itu kemauan itu wonten dorongan dari dalam hati. Hati itu kudu ikhlas, jujur di hati karena Allah. Kalau terbikin reaksi berhati, hatinya diperhatikan oleh Allah. Yang bukan ikhlas itu bukan Allah Ta'ala terus tinggali. Lupa dengan sholat, sabarah, sholat fardu. Allah Ta'ala terus perhatikan hati orang ikhlas, umpamanya kemudian terus memperhatikan sehingga mendapatkan pelayanan masyarakat. Niki benar-benar pelayanan masyarakat ikhlas, kalau pamer, kalau ngarepkan bahasa dunia, Allah berikan benar-benar berikan. Sehingga kan itu jujur, kalau betul jujur, Allah berikan. Masya Allah. Sebenarnya orang yang berkata
al-iqtida'u bi halil qalbi. Waspadalah dengan keadaan hati kita masing-masing. Waspada, teliti, perhatikan, koreksi, sering-sering ngomong meraba dada kita. Sering-sering terus dada memperhatikan niat kita dalam hati. Sering-sering diperhatikan. Sering-sering dikoreksi, mengoreksi diri sendiri. Hati kita ikhlas Allah, jujur Allah. Benar-benar ini Allah membuatkan. Benar-benar berharap itu Allah mencari pahala akhirat atau yang lainnya. Perhatikan. Berpamer, bersyukur, ikhlas. Tapi dia terlalu orang. Atas itu yang ada wajib atas itu ini. Apakah dengan keadaan hati, apakah niatnya maksudnya itu kehendak itu bersih atau Allah Ta'ala menginginkan kebaikan atau menjadi hawa nafsu. Perhatikan, lebih hormat orang yang amalnya ikhlas benar sekalipun, amalnya benar, tata caranya benar sekalipun, kata Nabi yang seperti itu saja, ma minkum min ahadin yunajji amaluhu, tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa selamat masuk surga karena amalannya sendiri. Walaupun amalannya ikhlas, seikhlas-ikhlasnya, benar sebenar-benarnya. Apa mane kalau niatnya orang ikhlas, amalnya orang benar. Terus orang saya bertanya, ya Rasulullah, wala anda ya Rasulullah, apakah jenengan di atas itu dapat surga karena amalnya jenengan? Wala Rasul bersabda, wala aku juga tidak. Wala illa an yatawamad dan ya Allahu bi rahmatihi. Kecuali karena Allah memberikan rahmat kepadaku sejak masuk surga. Nabi Muhammad itu yang paling ikhlas. Menurut saya sing paling ikhlas amale, sing paling benar amale niku mawon tidak merasa bahwa amalnya niku sangat mengantarkan ke surga. Tidak merasa ke situ. Niku Nabi Muhammad tidak memiliki golongan. Sing ikhlas mawon kudu waspada, tidak boleh berbangga-banggaan. Kalau balik amal-amal yang niatnya buatan ikhlas. Harap akan dunia, nolong berbagi sedekah. Anak si niatnya benar-benar mencari surga, ini tidak. Anak si nolong sedekah, bantu menangin niatnya dipilih, terus DPR, terus gubernur, terus bupati. Betul, ya bukan. Tapi ini perkara goib. Itu perkara goib. Kalau panjenengan buatan saya menjudge, menghakimi, memponis. Wah, kata pamer dia biasa jadi gubernur. Bagi kira-kira, kalau panjenengan buatan parang aja itu. Itu bukan Gusti Allah. Perkara goib. Kita diberitakan perhatikan hati kita, bukan hati orang lain. Kalau orang lain, kalau panjenengan kita sedang diberitakan Allah untuk mewaspadai hati kita sendiri, hati kita masing-masing, bukan untuk melihat hati orang lain. Ya. Mereka hati sendiri, itu susah. Memperhatikan hati kita sendiri aja susah, sering kelalen, sering lali, banyak lalainya daripada ingatnya. Koper ini, periksaannya hati tetangganya itu. Istighfar mungkin kata istighfar. Astagfirullahaladzim. Kalau itu berzikirlah, berzikir dan istighfar.
Allah telah perhatikan hati dan amal perbuatan kita. Kemudian dalam hadis ini al-iqtida'u fi islahil qalbi muqaddam ala amalil jawarih. Kita harus waspadai ya, bahwa baiknya hati, lurusnya niat itu lebih didahulukan daripada amal. Artinya sebelum beramal, dari berbuat dengan amal, itu butuh perhatikan dulu niatnya. Itu harus sedekah. Setelahnya sedekah itu butuh diperbaiki hatinya, islahul qalb. Untuk diperbaiki niatnya sebelum mengeluarkan uangnya, bahwa diperbaiki niat di dalam hati. Jangan pernah umroh, duit 20 juta, daftar. Sebelum daftar, periksa dulu hati kita. Berkorban besok sapi, bilangkan sebelum daftar ke panitia, perhatikan dulu, bersihkan dulu hati, dan terus dijaga hati. Ada yang tidak, Israel qalbi, waspadai ya, bahwa bersihkan hati itu lebih didahulukan sebelum beramal dengan khotbah dan di antara amalan qalbi ada sepunya amalan hati usulul di amal syar'iyah. Amalan hati itu akan menjadi sah tidaknya amal atau perbuatan secara syar'i. Ini teman-teman ada beberapa sering kesuk sampai hari lalunya dan tapi dengan orang yang harus lebih berumur lagi berpendidikan jadi ketinggalan. Kira pentingnya berpendidikan ngaji. Ngaji berpendidikan dengan perlu dikira pertama dari itu Allah yang kedua mengingatkan sahabat Allah muslim. Nanti ibu game panggil dan sibuk atau orang yang amalnya kelihatan baik tapi di sisi Allah Taala tidak berani. Ada orang seperti itu. Karena dia sampaikan sebenarnya itu ada 3 orang ya yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. Satu orang yang berilmu, ngerti Quran, ngerti hadis, kemudian dia mengamalkan ilmu itu, mendakwahkan, mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Lalu tidak dengar kata Allah Taala, diperlihatkan amalannya begini-begini gitu. Atau kamu ikhlas karena Allah, dia ikhlas karena Allah, misalnya dia begitu. Lalu Allah Taala mengatakan Allah yang tahu isi hatinya tidak tertipu oleh lisan. Ikhlas itu bukan terlisan. Ikhlas itu tidak di lisan, tapi di dalam hati. Oleh katanya kamu itu tidak ikhlas. Kamu ngajar Quran, ngajar hadis, ngajar agama, dia disebut orang yang alim, orang soleh. Dan orang-orang sudah menyebut kamu sebagai orang yang soleh dan alim. Neraka. Ya. Kurang apa coba? Ilmunya ada, Qurannya hafal, hadisnya hafal, amalannya baik, menuntut orang masyarakat. Gara-gara hatinya niatnya tidak benar. Ya. Gara-gara hatinya saja. Niatnya bukan arah Allah, bukan murid ikhlas karena Allah. Sederhana kamu. Yang lainnya dia orang rajin sedekah, bantu sana, bantu sini, bantu bangun masjid, bantu bangun pondok, bantu majelis taklim, bantu tetangga yang kekurangan, menyekolahkan orang, anak-anak tidak mampu, agar miskinnya dibantu, hartanya berjuta-juta, mungkin miliaran dikeluarkan untuk seperti itu. Kalau dia terbuka oleh Allah, dia terbuka oleh Allah. Kau beramal dengan itu dia. Untuk apa? Terjadi kamu ya Allah. Padahal mengatakan kadzab Ustaz, bohong.
Kau beramal biar disebut sebagai orang beramal. Dan orang-orang sudah menyanjung kamu orang yang top, dermawan, sota, perhitungan neraka. Ini bukan berarti orang masuk neraka. Lagi pentingnya menjaga hati di samping amal. Hadis ini bukan berarti sudah masuk neraka, urusan amal bukan dalam buat harus bebas. Maknanya pentingnya menjaga hati. Kita tahu islahil qalbi muqaddam ala amalan jalan. Menjaga hati lebih didahulukan daripada amalan mutabat. Oke. Dua orang yang berjihad berperang di jalan Allah Taala, ikut berjihad kesana kemari membela agama Allah Taala, membela Islam, sehingga mati di jalan Allah Taala seperti itu. Tampaknya syahid, kemudian di akhirat dikatakan berjuang begini begitu. Untuk apa? Mencari Allah Taala. Anda dusta. Karena dapat itu semua dia disebut sebagai pahlawan. Berani pahlawan. Rangka. Nah, bila bintik. Ini penting, sangat pentingnya, sangat penting menjaga hati agar selalu ikhlas lillahi ta'ala di dalam beramal, dalam berucap lillahi ta'ala. Terplesetnya hati, rusaknya dia, merusak amal tersebut di sisi Allah Ta'ala. Neraka. Terplesetnya hati, rusaknya niat, salah niat, resikonya neraka. Orang takut neraka. Wasaat nasiro, neraka itu tempat kembali yang paling buruk, paling mengerikan, paling menakutkan. Oleh saja nanti salahnya lepok halus sekali. Sebenarnya pun Nabi Muhammad SAW sering mengajarkan surat Al-Fatihah yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Wahai Allah yang bolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Atau doa yang lain. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa ونية خالصة وعزيمة راشدة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ونية خالصة وعزيمة راشدة. Ya Allah, aku benar-benar mohon padamu iman dan kamilah, iman yang penuh yang sempurna, wa yaqinan shadiqa, keyakinan yang jujur yang benar, wa niyatan khalisah, niat yang bersih ikhlas karena Allah Ta'ala, wa azimatan rasyidah, dan maksud dalam hati keinginan yang benar, yang lurus, yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Subhanallah.
Itu kan penting. Ya. Mohon agar dia selalu ikhlas dan tujuan dorongan dalam hati pasibatan rosidah maksud tujuan yang hendak dituju tuh niat menikah niat sing bener. Tidak ada niat yang buruk, tidak ada keinginan yang nyimpang, tidak ada keinginan yang bermaksiat, tidak ada niat yang riya, tidak ada niat pamer, tidak niat dipuji, tidak mencari selain itu Allah Ta'ala. Menolong orang dan berharap agar orang itu balik menolong kita, membantu orang dan berharap agar dagangannya jadi dibeli habis pedagang ini bagi-bagi sedekah niatnya nawarin dagangan diterima orang ditolak dan tolak orang penak jangan sedekah lillahi ta'ala bukan agar dagangan ini dibeli penting ini penting juga